Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Media Belajar Indonesia. Kali ini kita bakal bahas SKD tentang TWK lagi, wawasan kebangsaan tentang soal dan juga pembahasan mengenai bela negara. Kali ini kita bakal bahas part 3-nya, karena part 1 dan 2 udah dibahas di video sebelumnya. Ini adalah soal untuk CPNS dan juga untuk sekolah kedinasan, sesuai dengan kisi-kisi resmi terbaru ya. Langsung aja, di sini ada soal dan juga ada pembahasannya. Kemarin kita udah bahas soal dimulai dari sampai dengan nomor 30. Jadi kali ini kita bakal bahas soal nomor 31. Peristiwa tawuran pelajar merupakan contoh pelanggaran serius dan mengancam ketertiban masyarakat yang disebabkan oleh apa? Tawuran. A. Kesadaran terhadap keberagaman tinggi. B. Lemahnya pemahaman terhadap bela negara. C. Rendahnya rasa cinta terhadap tanah air. D. Tingginya sikap individualistik kelompok atau perorangan. Atau E. Memudarnya nilai dan norma dalam pergaulan. Di sini yang ditanya adalah tawuran disebabkan oleh apa? Pasti penjawabannya negatif. Tawuran ya, berantem antar kelompok pelajar. Kalau kesadaran terhadap keberagaman yang tinggi itu nggak mungkin karena ini tidak menunjukkan kalimat negatif. Kita lihat, lemahnya pemahaman terhadap bela negara bisa jadi, rendahnya rasa cinta terhadap tanah air bisa jadi, tingginya sikap individualistik atau memudarnya nilai dan norma dalam pergaulan. Kita lihat yang tawuran siapa? Pelajar. Oke, ini kalau bukan rasa cinta terhadap tanah air. Jadi ini permasalahan antar pelajar. Nah, penyebab utama dalam aksi tawuran pelajar disebabkan oleh memudarnya nilai dan norma dalam pergaulan. Nilai dan norma. Maksudnya di sini, cara bergaul yang baik sesuai dengan nilai dan norma itu tidak dilaksanakan dalam menyikapi perbedaan dan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, dari pilihan jawaban yang tepat, jawabannya adalah pilihan yang E. Lanjut ke soal seterusnya, soal nomor 32 tentang bela negara. Apa sih udah gini? Ih, oke oke. Sorry sorry. Tiga puluh dua, soal tentang bela negara. Tindakan yang sepatutnya dilakukan ketika mendengar atau melihat suatu kelompok yang berupaya untuk melepaskan diri dari negara kesatuan adalah melepaskan diri. Berarti ini adalah kelompok separatisme. A. Menjauhi karena takut masuk ke dalam anggota. Enggak ya, soalnya dia nanya tindakan yang tepat. Kalau ada yang memisahkan diri, harusnya kita nggak boleh menjauhi. Jadi ini adalah yang salah. B. Membiarkan karena bukan termasuk urusan pribadi, tidak boleh. Kita harus peduli terhadap negara kita karena kita cinta negara. C. Bersikap masa bodoh terhadap upaya yang dilakukan kelompok tersebut, nggak boleh. Sama aja B sama C. Membiarkan dan bersikap masa bodoh sama aja. Atau D. Segera melaporkan ke pihak berwajib dengan menunjukkan bukti-bukti. Atau E. Acuh terhadap aksi yang ingin dilakukan karena sudah ada lembaga yang berwenang. Acuh itu artinya tidak peduli, kayak gitu. Jadi, ketahuan jawabannya apa? Dari tindakan yang harus dilakukan ketika melihat atau mendengar kelompok
yang ingin melepaskan diri dari NKRI adalah yang paling tepat melaporkan kepada pihak yang berwajib dengan menunjukkan bukti-bukti. Sesuai dengan penjelasan, jawaban yang tepat itu adalah pilihan yang D, yang ini. Oke, soal nomor 33 tentang bela negara. Negara menjamin kepada warga negara Indonesia untuk ikut serta bergabung dalam usaha pembelaan negara. Perwujudan tindakan tersebut pada era saat ini adalah saat ini yang ditanyain. Wujud bela negara saat ini. A. Menciptakan lagu bela negara enggak, karena saat ini. Kalau lagu itu udah dari dulu ada. B. Mendaftarkan diri menjadi anggota TNI dan Polri, bisa jadi. C. Peduli terhadap ideologi agar tetap terjaga keasliannya, bisa. Atau D. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan, tidak dijelaskan ini hubungannya sama bela negara apa. Berarti bukan yang D. Atau E. Ikut serta dalam organisasi masyarakat manapun, enggak juga. Organisasi masyarakat apa? Jenisnya kan banyak kalau ormas, oke? Jadi ini enggak. Bisa B sama C. Nah, dalam upaya bela negara masa kini itu nampak pada cita-cita generasi muda untuk ikut serta menjadi anggota TNI maupun Polri sebagai perwujudan nyata dalam bela negara. Alasannya adalah karena TNI merupakan komponen utama dalam bela negara, ketahanan negara. Jadi jawabannya yang B ya. Mendaftarkan diri menjadi anggota TNI atau Polri. Itu adalah wujud dari bela negara untuk generasi muda saat ini. Soal selanjutnya tentang bela negara nomor 34. Sebuah aturan tertulis yang mendasari pergaulan sekaligus mampu menindak pelaku pelanggaran adalah apa? Aturan tertulis. A. Undang-undang tertulis ya. Mendasari pergaulan apa enggak? Kita simpan dulu. B. Hukum. Hukum tertulis nggak? Hukumnya apa yang maksud? Norma tidak tertulis, nilai atau prinsip. Nah, hukum merupakan aturan tertulis yang berisi norma, berisi ketentuan, dan juga saksi untuk mengatur dan melindungi masyarakat. Jadi jawabannya adalah yang B. Hukum. Kalau nilai itu yang didalami, norma yang berlaku di masyarakat. Prinsip pasti kalian tahu prinsip itu apa. Jadi, yang mencakup itu semua dinamakan dengan hukum atau yang B. Soal nomor 35 tentang bela negara. Berikut ini yang termasuk dalam sikap patriotisme adalah patriotisme itu cinta tanah air dan rela berkorban. A. Rela berkorban demi kesejahteraan keluarga. Di sini objeknya keluarga. Kalau patriotisme itu kan tanah air, kayak para pahlawan. Jadi bukan A. B. Menghargai perbedaan demi persatuan dan kesatuan, mungkin. C. Memberikan harta benda kepada negara, mungkin. D. Terdepan dalam menentang negara penjajah, bisa jadi. Mengedepankan keseimbangan hak dan juga kewajiban, kayaknya bukan deh. Patriotisme. Nah, nih, sikap patriotisme itu paling tinggi adalah menentang segala bentuk penjajahan di atas dunia. Jadi, pilihan jawabannya adalah yang D, terdepan dalam menentang segala penjajah. Tadi saya sebutkan, salah satu yang bisa dilihat kalau yang bersikap patriotisme itu adalah para pahlawan kita, ya. Jadi, jawabannya adalah yang D. 36, soal tentang bela negara. Khusus pada ancaman terorisme, terdapat lembaga baru yang menangani kejahatan tersebut karena memiliki kewenangan mengaudit dokumen intelijen negara. Itu disebut apa? A. Hearing, hear itu mendengar. B. brief. C. Intel auditor. Atau D. Independent inspektorat. Atau E. Lembaga anti teror. Di sini ancaman terorisme. Terus memiliki kewenangan mengaudit dokumen intelijen. Jawabannya adalah lembaga yang
berkewenangan untuk mengaudit dokumen intelijen negara adalah mengatasi kejahatan terorisme atau disebut dengan hearing atau hear atau jawabannya. Oke. Soal nomor 37. Tindakan seluruh warga negara dijamin oleh hukum sebagai bentuk pengaturan dan perlindungan. Hubungan perlindungan hukum terhadap warga negara dengan Undang-Undang 1945 terdapat pada A. Batang tubuh, B. Pembukaan Undang-Undang 1945 alinea 3, C. Pembukaan Undang-Undang 1945 alinea 4, hukum terhadap warga negara ya, atau D. Undang-Undang 1945 pasal 5. Pasal 5 itu tentang presiden. Atau Undang-Undang 1945 pasal 28. 28 itu tentang hak asasi manusia. Nah, penjamin hukum dalam upaya pembelaan terhadap warga negara yang mengatur dan melindungi terdapat pada pembukaan Undang-Undang 45 1945 alinea 4 yang menyatakan bahwa keikutsertaan dalam menjaga ketertiban dunia, perdamaian abadi, dan juga keadilan sosial maka disusun dalam suatu Undang-Undang 45 yang berlandaskan Pancasila. Jadi, jawaban yang tepat dari pilihan jawaban adalah yang C. Ya, kalau batang tubuh kan dia ngomongin semuanya. Kalau alinea ketiga, pembukaan 19 Undang-Undang 45 alinea ketiga itu bunyinya yang nilai religius atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur. Itu alinea ketiga, dia nggak ngomongin warga negara, tapi dia ngomongin Tuhan. Alinea keempat itulah jawabannya. Undang-Undang 45 pasal 5 adalah tentang presiden atau kekuasaan tinggi negara. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 adalah tentang hak asasi manusia. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal selanjutnya, bela negara nomor 38. Upaya negara dalam melindungi warga negara dalam hal banyaknya peredaran beras plastik atau makanan kadaluarsa merupakan tugas dan tanggung jawab negara dalam apa? A. Menjaga keamanan warga negara. B. Membela dan melindungi warga negara. Beras ya, beras, bukan keamanan kalau beras. C. Menyejahterakan rakyat, apakah C? Atau D. Menjaga stabilitas kebutuhan pokok, ya C sama D membingungkan. Atau E. Menjamin ketersediaan kebutuhan pokok rakyat. Nah, peredaran kebutuhan pokok yang mengganggu keberlangsungan hidup warga negara itu merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah. Dalam hal ini, negara memiliki tujuan, yaitu tujuannya adalah mensejahterakan rakyat atau yang C, menyejahterakan rakyat. Soal selanjutnya tentang bela negara nomor 39. Perlindungan pahlawan devisa yang terjerat permasalahan sosial, hukum, dan politik di luar negeri itu merupakan tugas dan tanggung jawab negara untuk apa? A. Menjamin sistem keadilan hukum. B. Mengedepankan equity before the law. C. Menjamin keamanan warga negara. D. Memperjuangkan hak asasi manusia. Atau E. Membela rakyat. Lawan devisa ya, berarti tenaga kerja Indonesia. Nah, itu upaya perlindungan kepada seluruh warga negara yang baik di dalam maupun di luar negeri adalah tanggung jawab dan tugas negara untuk membela rakyatnya atau yang E. Dalam hubungan internasional, ingat kita itu punya asas apa sih namanya? Asas bang kan teritorial, asas kebangsaan yang dimanapun warga negara selama dia menjadi rakyat Indonesia atau warga negara Indonesia dimanapun dia berada wajib dibela oleh pemerintahan Indonesia kalau ada masalah. Ini fokusnya ke sana, yaitu tentang hubungan Indonesia, yaitu tentang asas kebangsaan. 40. Petani dan nelayan bekerja untuk menyediakan sumber makanan, tenaga medis, merawat sampai mengupayakan kesembuhan terhadap penyakit. TNI dan Polri yang menjaga keamanan dan ketertiban, serta guru yang mencerdaskan generasi merupakan upaya bela negara yang berlatar belakang
A. Pengabdian, lihat di situ banyak sekali ininya, jenis pekerjaannya. Ada petani, nelayan, tenaga medis, TNI, Polri, guru. Atau B. Kesukarelaan sesuai profesi. Apakah mereka sukarela? Mereka digaji, kalau sukarela tidak digaji. C. Kewajiban. D. Pengabdian sesuai profesi. Atau E. Kewajiban sesuai profesi. Ayo, D atau E. Nah, bentuk-bentuk profesi yang ditampilkan mendasari upaya pembelaan negara-negara yang dinilai sebagai pengabdian sesuai kemampuan pekerjaan. Jadi kalau guru mengajar, kalau TNI Polri itu keamanan dan ketertiban, itu gunanya apa? Untuk sama-sama memiliki tujuan untuk membela negara dengan jalannya masing-masing. Jadi ini merupakan pengabdian sesuai profesi, atau pilihan jawaban yang D. Oke. Soal selanjutnya, soal nomor 41. Pertahanan negara merupakan sebuah sistem yang penting bagi negara karena upaya pembelaan negara terhadap negara demi menjamin keberlangsungan hidup warga negara dalam menjalani fungsi-fungsi negara lainnya itu merupakan esensi apa? A. Rasional, B. Vital, C. Moral, D. Konseptual, atau E. Empirik. Pertahanan negara ya. Nah, upaya pertahanan negara sebagai berikut, sebagai bentuk penjaminan terhadap keberlangsungan hidup warga negara beserta fungsi-fungsinya itu merupakan pengertian dari esensi vital atau hal yang paling penting. Jadi jawabannya B. Sorry, ini salah ketik. Bukan C ya. Tapi jawabannya adalah yang B. Vital. Ini. Oke. Soal nomor bela negara nomor 42. Proses perjuangan kemerdekaan sampai pada titik yang membahagiakan untuk mendirikan negara yang berdaulat, merdeka, dan harus dipertahankan. Memiliki arti bahwa A. Bela negara merupakan amanat para pendiri negara. B. Bela negara adalah cara mencapai tujuan. C. Bela negara merupakan esensi yang hidup dalam nadir warga negara. Atau D. Bela negara dapat mempersatukan keberagaman. Atau E. Bela negara dapat merenggut kemerdekaan secara mutlak. Nah, bahasa Indonesia secara harfiah atau secara bahasa merdeka dan memproklamirkan diri pada tanggal 17 Agustus 45 dan bertekad bulat untuk menegakkan, mempertahankan, dan juga memperjuangkan kedaulatan negara. Memiliki arti bahwa usaha pembelaan negara merupakan amanat dari para pendiri negara atau kita kenalnya founding fathers sebagai pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan dan harus diisi dengan upaya pembelaan terhadap kemerdekaan demi menjaga kedaulatan. Jadi dari pilihan jawaban itu adalah A. Bela negara merupakan amanat para pendiri negara yang awal-awal memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, yaitu para pahlawan, founding fathers, dan orang-orang yang berkepentingan untuk kemerdekaan Indonesia. Soal nomor 43 tentang bela negara. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Merupakan hak dan kewajiban warga negara. 2. Demi terwujudnya tujuan nasional. 3. Mencintai bangsa dan negara. 4. Perwujudan pertentangan terhadap penjajahan. Pernyataan di atas merupakan A. Ciri bela negara. B. Hakikat bela negara. C. Makna bela negara. D. Prinsip bela negara. Atau E. Tujuan bela negara. Nah, semua pernyataan tersebut di atas ini adalah sebagai prinsip dari bela negara, yaitu kita harus menjaga hak dan kewajiban warga negara, mewujudkan tujuan nasional, mencintai bangsa dan negara, dan perwujudan penentangan terhadap penjajahan. Yang paling penting itu yang 4. Jadi jawabannya adalah yang D, prinsip. Soal nomor 44 tentang bela negara. Unsur berdirinya negara secara de facto kecuali A. Wilayah
B. Rakyat. C. Pemerintah. D. Pengakuan negara lain. Atau E. Adanya tujuan negara bernegara. Ingat, secara de facto itu ada tiga. De facto itu berarti secara faktanya atau secara nyatanya harus ada. Coba kita lihat di sini bahasanya. Unsur berdirinya suatu negara secara de facto itu adalah harus ada rakyat atau warga negara, harus ada pemerintah yang berdaulat, dan harus ada wilayahnya. Sedangkan pengakuan dari negara lain atau yang D itu merupakan unsur berdirinya negara secara de jure. Jadi jawabannya yang D. Meskipun yang E juga salah, adanya tujuan bernegara, karena ingat secara de facto hanya 3. Kalau ada pilihan 2 jawaban yang itu jawabannya kalau nggak DE kan. Nah, pilih yang hurufnya nomor duluan, D, bukan E. Oke. Soal bela negara nomor 45. Berikut ini yang dapat memicu persatuan negara Indonesia, kecuali A. Lagu Nasional Indonesia Raya. B. Lambang Garuda Pancasila. C. Sang Saka Merah Putih, bendera ya. Bendera yang ketika kita merdeka. Kalau bendera sekarang namanya Sang Merah Putih. Atau D. Lagu-lagu daerah. Atau E. Lagu-lagu nasional. Persatuan negara, lagu-lagu daerah atau lagu-lagu nasional. Nah, lagu daerah itu tidak bisa termasuk pemicu persatuan dan kesatuan, karena lagu daerah itu asalnya dari kebudayaan tertentu yang belum tentu secara nasional memiliki esensi dan nilai persatuan. Misalnya daerah Lampung, lagu daerah Lampung aja, misalnya Jawa Tengah aja. Jadi kalau yang dapat memicu persatuan negara, kecualinya jawabannya yang D, lagu-lagu daerah. Soal nomor 46 tentang bela negara, TWK. Pengertian memaksa yang hadir dalam negara memiliki arti bahwa memaksa. A. Memaksa warga negara agar mematuhi seluruh aturan. B. Memaksa warga negara untuk menetapkan tujuan bersama. C. Memaksa warga negara untuk tunduk pada ketentuan hukum. D. Memaksa penduduk untuk menjadi warga negara. Atau E. Memaksa menempati seluruh wilayah NKRI. Nah, pengertian memaksa yang dimiliki oleh negara adalah untuk memaksa warga negara agar mematuhi seluruh aturan hukum. Jadi jawabannya adalah yang A. Soal nomor 47 tentang bela negara. Alasan utama pejuang kemerdekaan untuk merdeka hanya rasa cinta terhadap bangsanya, sehingga A. Rela berkorban demi bangsa dan negara, iya ya. B. Anti terhadap penjajahan dimanapun dan kapanpun. Atau C. Merasa senasib dan sepenanggungan. Atau D. Tidak mau menerima perbedaan. Atau E. Merasa hebat untuk memperoleh penghargaan. Nah, rasa cinta terhadap bangsa merupakan fondasi dasar pada para pejuang kemerdekaan untuk mewujudkan cita-cita bersama tanpa pamrih dan rela berkorban demi kepentingan demi bangsa dan juga negara. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, kita ke soal nomor 48 tentang bela negara. Organisasi politik pertama di Indonesia yang ingin mencapai Indonesia merdeka adalah pertama, A. Gerakan Rakyat Indonesia, tahun berapa itu? B. Indonesia Party, politik ya. Gabungan Politik C. Gabungan Politik Indonesia atau GAPI. Ingat, GAPI ini ketika Soekarno ditahan oleh Belanda, terus PNI pecah, ada PNI baru dan ada PNI, terus munculnya banyak partai, barulah mereka, intinya gabungan politik Indonesia ini masuk masa moderat. Ingat, ada masa pertama itu namanya masa pergerakan dan juga masa pergerakan masuk. Terus masa pertama adalah masa kooperatif ada 3, Budi Utomo, Indonesia Party, dan juga Serikat Dagang Islam.
Budi Utomo adalah pendidikan kebudayaan, Serikat Dagang Islam adalah agama dan ekonomi, Industri Partij adalah murni politik. Jadi, yang pertama nongol untuk gerakan organisasi politik itu jawabannya Industri Partij. Di sini penjelasannya, Industri Partij yang dibentuk oleh 3 serangkai, yaitu Deusdeker, nama Indonesianya adalah Danuri Setiabudi, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara atau Suwardi Suryaningrat pada tanggal 25 Desember 1912. Organisasi ini merupakan organisasi politik pertama di Indonesia yang ingin mencapai Indonesia merdeka. Oke, jadi jawabannya adalah yang B, Industri Partij. Kalau pertama itu, ingat-ingat, pertama adalah Budi Utomo, tapi dia pendidikan dan kebudayaan. Kedua adalah Budi Utomo 1908. Kedua adalah Serikat Dagang Islam, dia adalah murni dagang atau ekonomi dan juga menyebarkan agama Islam. Ketiga adalah Industri Partij atau Partai Indonesia dalam bahasa Belanda. Ini murni tujuannya adalah politik. Oke, soal selanjutnya nomor 49. Jika negara dalam keadaan darurat dan genting akibat serangan musuh, maka sikap yang harus ditunjukkan adalah negara darurat. A. Menunggu perintah dan permintaan pemerintah. B. Ikut berjuang dan mempertahankan negara jika banyak yang ikut serta. Ada jikanya di situ, enggak. C. Membiarkan saja karena bukan kewenangan rakyat, enggak boleh. Negara kita kan darurat. Atau D. Berperan aktif dalam upaya pembelaan negara dengan penuh kesadaran. Atau E. Mengambil manfaat dari situasi yang ada. Nah, cukup jelas bahwa sikap yang harus ditampilkan ketika negara dalam situasi genting adalah berperan aktif dalam upaya bela negara. Ingat, kita adalah ada komponen utama, komponen cadangan. Pembelaan negara dengan penuh kesadaran karena rakyat adalah komponen cadangan dalam usaha pertahanan dan juga keamanan negara. Oke, jadi jawabannya yang D. Soal selanjutnya adalah soal nomor 50 atau soal terakhir mengenai bela negara. Jiwa Persatuan Indonesia dalam konsep Pancasila merupakan bentuk penyadaran bahwa perbedaan adalah karakter bangsa yang mempersatukan, bukan sebagai bentuk ancaman. Kesadaran tersebut harus tertanam bagi warga negara, terutama dalam membangun sikap apa? A. Nasionalisme atau B. Cinta tanah air. Nasionalisme dan cinta tanah air artinya sama. Jadi bukan A, bukan B. Atau C. Bela negara, membela negara. Atau D. Patriotisme. Atau E. Menghargai pertanian, menghargai perbedaan. Jadi dari jawabannya, penegakan peraturan di daerah itu sangat penekanan persatuan Indonesia bukan sebagai bentuk ancaman, melainkan mempersatukan adalah cerminan dasar dalam bentuk upaya bela negara. Jadi jawabannya adalah yang C, bela negara. Selain kita sekarang lagi bahas bela negara, ini juga contoh tentang bela negara.